Selamat datang di Tiba-Tiba Podcast. Tereredet, teredet, tereteng. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini saya mau pergi berjalan kaki. Ya, ini adalah habis sholat subuh. Ya, jadi tanpa briefing kita akan buat podcast tiba-tiba podcast bersama Pak Yogi. Mister Yogi. Jangan tahu guys. Oke, Mister Yogi. Break sekali kita, kamera kita. Boleh masih itu earphone bu. Cek. Ayo, gara-gara satu kamera tay. Let's go. Jadi hari ini destinasi kita kemana? Jadi destinasi kita ke Pisiluang. Oke. Atau mencari jejak langkah 5 km. Nah sebenarnya tuh ini adalah podcast tiba-tiba. Jadi Ani panggil abang aja ya. Jadi kalau Bang. Jadi kalau di Jawa itu kakak adik atau mas mbak begitu kalau ke perempuan dan ke laki-laki. Kalau kita di Sulawesi sebenarnya panggilnya Kanda atau Dinda ya. Tapi saya lagi suka panggil abang. Jadi saya mau panggil abang saja. Mandanda telat. Sebenarnya muka sebentar nih, tapi kasih nyalanya habis sedikit. Bagaimana? Boleh. Ya, check outfitnya lah. Check outfit. Ada apa? Jadi hari ini kita memakai baju Majenderan yang pertama Betul sekali lah. tahun 2025 Terus. dan sudah tidak ada training dan sepatu biasa. Nggak biasa ya. Guys, lagi apaan coba? Nggak kelihatan sekali ya. Mungkin kalian masih tertidur lelap Ya. atau lagi ngapain di subuh hari ini. Ini kita sudah bergerak ya. Jidat sudah dibasahi air wudhu. Masya Allah. Luar biasa. Jelas sekali sumpah. Nggak mau kayak begini ya. Sebentar Pi. Kamera depan. Guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini saya jalan-jalan. Jangan kami dulu. Nah baru kami. Apaan coba? Saya juga sedang jalan-jalan. Yes. Jadi selamat datang di Tiba-Tiba Podcast. Tereredet, tereteng. Ada soundtracknya tuh. Jadi ini adalah podcast pertama atau obrolan pertama saya Di tahun 2026. di tahun 2026. Walaupun di tahun 2025 tidak pernah. Ya, jadi kita sedang berjalan kaki dan semalam kepikiran untuk tag video atau buat video tentang berjalan kaki dan ngobrol gitu bersama narasumber Abang Yogi. Nanti ada tepuk tangannya. Bagus. Terus. Oke, mungkin Abang Yogi bisa perkenalan sedikit. Jadi Yes. terima kasih atas waktunya. Terlalu formal tidak sih? Terlalu formal. Kami di sini melakukan olahraga pagi, yaitu berjalan kaki. Mungkin bisa sedikit dijelaskan kenapa sih kita harus berjalan kaki di pagi hari? Mungkin ada tujuan tertentu atau apa gitu? Ya, sebenarnya tujuan tertentunya itu ada ya. Tapi ini membiasakan diri lebih baik dari sebelumnya begitu. Mungkin itu jawabannya ya. Mungkin selain berolahraga, kita juga membiasakan diri untuk bisa bangun lebih awal dari biasanya. Nah itu berhubung saya kontrak dengan satu instansi ya. Jadi sebenarnya diharuskan atau dianjurkan
sebagai orang yang bangun pagi. Nah, Ya, saya atau kami ya. Jadi kita sama satu instansi. dengan kontrak yang tidak tertulis. Yes, dengan kontrak yang tidak tertulis dan tak tentu ya. Kita menjalani dengan ikhlas. Mungkin saya ingin bertanya lebih ya. 2026 ini baru awal Januari. Biasanya awal tahun itu diawali dengan banyaknya runtutan keinginan atau disebut resolusi. Betul sekali. Bukan revolusi ya. Revolusi mungkin resolusi menjadi revolusi ya. Nah, jadi keinginan-keinginan untuk mengubah. Keinginan yang ada di 2025 mungkin yang tidak bisa dicapai Yes. dan tidak akan dicapai bisa diubah. Jadi keinginan itu berevolusi menjadi keinginan yang baru lagi. Yes, betul sekali. Itu dia. Nah, menurut Abang Yogi ini resolusi itu apa itu? Resolusi. Adit. Kalau menurut saya sendiri pribadi, sebenarnya resolusi adalah sekedar hanya sebuah tameng untuk gimana ya? Bagus, oke. Setuju ya. Hanya tameng. sebuah tameng untuk ingin berubah di tahun yang baru. Ya, ya, ya. Tapi selama ini yang terjadi mungkin pada kebanyakan orang itu hanya berlaku pada awal tahun saja. Nah, ketika sudah masuk di bulan selanjutnya, kemungkinan besar resolusi itu memang ada, tapi sudah semangat untuk menggapainya sudah sedikit kurang. Ya, 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 ya. Jadi mungkin ketika kalian punya sebuah resolusi atau punya sebuah impian, kalian harus konsisten untuk mendapatkan impian tersebut agar di tahun-tahun berikutnya kalian tidak mengulang resolusi yang sama. Ya. Tidak ada impian yang baru yang akan kalian capai setelah impian di resolusi sebelumnya atau tahun sebelumnya itu sudah tercapai. Bagus, paham, paham ya. Jadi resolusi itu sebenarnya adalah pegangan ya, pegangan dasar untuk mencapai suatu keinginan ya. Namun terkadang dihambat dengan ketidakkonsistennya ya, konsistensi ya. Jadi seberapa sulit kita konsisten itu? Memangnya sulit konsistennya sekedar melakukan hal yang secara berulang-ulang. Kenapa Ya. sesulit itu rasanya? Kira-kira apa? Dan mungkin yang dilakukan secara berulang-ulang itulah yang sulit. Dikarenakan banyak hal yang menghambat. Mungkin gini, saya kembali ke pertanyaan awal tadi, persoalan Yes. resolusi. Yes. Banyak dari kita membuat resolusi itu terlalu berlebihan atau banyak banget tanpa fokus ke, misal kalian punya iya, iya. 10 resolusi di tahun ini, Yes. tapi dari ke 10 resolusi itu Yes. kalian tidak bisa achieve satupun. Nah, bayangkan kalau kalian hanya punya 1 atau 2 resolusi tahun ini, tapi kalian fokus untuk bisa achieve resolusi tersebut, mungkin kalian bisa, karena fokus kalian tidak terbagi. Ya. Jadi resolusi itu salah atau benar itu? Nah, Baik atau tidak? sebenarnya resolusi adalah hal yang fundamental karena resolusi adalah harapan dan harapan yang membuat kita hidup. Oke. Jadi paham. resolusi bisa bersifat sebagai resolusi itu bisa negatif dan positif tergantung orang berpikirannya kemana. Oke ya. Jadi tadi resolusi itu tergantung dari bagaimana dan kemana resolusi itu diarahkan. Kemudian terus untuk menggapainya terkadang tidak konsisten karena mungkin terlalu banyak terlalu banyaknya keinginan-keinginan yang ingin dipenuhi, walaupun arahnya baik dalam artian di awal kita punya perencanaan, tapi ketika terlalu banyaknya itu kita tidak bisa menggapainya karena ya terlalu banyak itu sendiri gitu. Fokus kita akan terbagi, kita tidak akan bisa achieve satupun. Nah, jadi tidak apa-apa punya resolusi dan harus punya resolusi. dan harus sebenarnya ya. Jadi harus punya resolusi, oke ya. Dan kalau bisa tidak usah terlalu banyak dulu. Yang penting kita bisa menggapai semua catatan itu. Begitu ya? Ya, betul sekali.
Dan saya pernah mendengar beberapa orang Yes. bahwasanya ketika kita ingin menggapai sesuatu, Yes. jangan sesekali hanya menyimpan di dalam pikiran, tapi ungkapkan lewat tulisan, brainstorming Yes, oke. impian-impian tersebut. Karena Oke. ketika kita mempeta-petakan impian atau resolusi kita, itu setengah dari resolusi itu kita sudah capai sebenarnya. Bagus sekali. Dan itu pasti sudah jelas arah kita kemana, langkah selanjutnya kita akan gimana. Mungkin seperti itu. Saran untuk teman-teman. Itu saran untuk saya sendiri juga sih. Mungkin ya, maksudnya untuk ke kita pribadi juga begitu ya. Berhubung sebenarnya saya punya resolusi tahun ini. Nah, Itu dia. menarik. Menarik. Saya tapi satu saja dulu ya. Jadi sebenarnya tadi saya tersinggung ya. Saya tersinggung terlalu banyak resolusi. Ya mungkin itu kena pada saya. Jadi ini salah satu resolusi saya ya, dalam artian menggapai resolusi saya itu adalah diet ya. Jadi di tahun 2025 saya menjalani kehidupan dengan santai, dengan over bahagia ya, Sehingga selalu kehidupan mungkin bahagia. jadi flat ya. Ya. Datar-datar aja. datar-datar aja, dan sampai pada tubuh ya, dengan bentuk tubuh yang semakin membesar ya, saya mulai terganggu. Dan ya, inilah resolusi saya. Resolusi 2026 adalah diet ya, selama 1 tahun. Semoga bisa konsisten ya, berhubung tidak banyak sebenarnya. Soal banyak tidak banyak ya, sebenarnya saya pikir kalau banyak itu tidak apa-apa, yang penting arahnya tidak sama begitu ya. Contohnya kayak resolusi saya yang diet ya, itu pada diri ya. Kemudian misal resolusi berbeda lagi, membuka usaha kah, atau mendapatkan kerja yang lebih baik begitu, itu mungkin tidak akan bersinggungan gitu. Jadi saya rasa resolusi banyak dengan pola resolusi yang berbeda itu tidak akan mengganggu satu sama lain. Justru harus bisa membuat resolusi yang sinkron sehingga kita ya bisa menggapai semua resolusi itu begitu. Bagaimana tuh? Nah, sepakat sih persoalan itu. Karena ada beberapa resolusi yang sinkron, sehingga ketika kita sudah mencapai satu resolusi, nah resolusi selanjutnya itu akan ikut tercapai. Yes. Jadi tidak tabrakan ya. Nah, betul sekali. Mungkin resolusi yang tidak baik itu adalah resolusi yang punya karakter ketercapaian yang sama. Ya, dan Jadi resolusi yang tidak baik itu resolusi yang tidak tercapai. itu dia. Jadi 2025 ya, saya mungkin bisa ya dibilangnya usaha kecil-kecilan, buka usaha. Itu adalah usaha cuci sepatu, dan mentor saya adalah Abang Yogi ya. Ngobrol dulu ya. Terus ada seorang tokoh ya. Saya bertanya kepada seseorang bahwa bagusnya usaha apa? Dan jawabannya adalah usaha yang baik atau usaha yang bagus adalah usaha yang dimulai. Ya, jadi tidak hanya ada di dalam pikiran, tidak hanya berputar-putar di pikiran, tapi kita membuka atau memulai menjalankannya begitu. Jadi sama dengan apa yang dikatakan Abang Yogi tadi. Oke, kita mulai gus-gusan. Ini sudah mulai masuk kilometer ketiga. Ya, kilometer ketiga, betul sekali. Sudah kilometer ketiga. Kita sudah di Rewata namanya ya. Jadi menarik ya, maksudnya konsistensi itu menjadi hal yang susah, mungkin disebabkan beberapa faktor, dalam artian kesibukan ya. Terus banyaklah di usia-usia seperti ini yang dapat membuat kita tidak konsisten. Kalau Bang Yogi punya resolusi apa tahun ini? Sebenarnya pada tahun ini saya tidak mempunyai resolusi. Loh, kok tidak ada tadi? Resolusi yang sebenarnya tahun ini adalah tahun yang bukan tahun ini sih, tahun lalu, tahun yang cukup berat. Bukan berat sih, tapi ya agak perlu agak banyak dinamika yang terjadi di dalamnya, mulai dari
persoalan pekerjaan, Oke. persoalan kasmaran, dan lain-lain. Nah, sampai pada tahap saya menyadari bahwa sebenarnya kita hidup di dunia. Sebenarnya saya semenjak saya kuliah, saya setiap tahunnya saya selalu menuliskan resolusi 5 tahun ke depan. Menarik. Setiap tahunnya saya selalu brainstorming resolusi itu. Sebenarnya apa yang belum saya capai di tahun ini dan harus saya capai, yang belum saya capai di tahun lalu dan ingin saya capai tahun tahun ini. ini begitu ya. Ya. Jadi boleh. Nah, jadi Ya. untuk resolusi tahun ini Oke. bukannya tidak ada, Tapi tapi itu sudah saya mulai sejak beberapa tahun yang lalu. Nah, untuk tahun ini mungkin akan berusaha kembali untuk achieve resolusi-resolusi yang belum tercapai pada tahun-tahun sebelumnya. Ya. Mungkin seperti itu. Jadi itu tadi ternyata pengalaman pribadi ya, bagaimana membuat beberapa resolusi ya dan belum tercapai. Jadi 2026 Bang Yogi memutuskan untuk mengosongkan runtutan resolusinya dengan mengisi resolusi yang sebelumnya begitu ya. Jadi ya. Karena saya pernah mendengar di salah satu stand up comedy dari Panji Pragiwaksono Oke. bahwa impian yang ingin kita capai itu tidak akan pernah mati, tapi dia akan tetap hidup meskipun kita sudah pukul dia sampai mati. Yes. Dia tidak akan mati, dia hanya tetap pingsan dan akan sadar kembali di usia kita yang sudah tidak muda lagi dengan bentuk penyesalan. Oh. Nah. Dalam bro, merinding. Nah, jadi untuk teman-teman yang punya impian apapun itu, Yes. yakin bahwa kalian bisa gapai itu. Bagus. Jadi impian itu tidak akan pernah mati selama kita pernah bermimpi, selama kita pernah mempunyai keinginan untuk mendapatkan sesuatu, itu akan tetap menghantui ya mungkin ya. Nah, dia akan tetap ada meskipun dia sudah tidak terlihat, tapi dia akan hadir kembali dalam bentuk penyesalan. Ketika kita sudah tidak mampu lagi untuk berusaha menggapainya. Betul sekali. Jadi di masa-masa apa kita harus sebenarnya punya resolusi atau pencapaian yang lebih dalam artian secara berpikir, secara bergerak begitu ya, atau mewujudkannya ya. Kira-kira di usia berapa kita cocok berbicara soal usia? Yes. Tentu saja di usia kita sekarang. Tentunya saya sama Abi yang sudah beranjak 25 atau 24 tahun. Yes. Oke. Ini adalah waktu-waktu di mana kita harus menghabiskan jatah gagal kita. Oke. Menghabiskan jatah gagal. Nah, menarik. jadi teman-teman tidak usah takut untuk gagal dalam melakukan sesuatu. Yang penting kalian sudah mencobanya. Untuk masalah kalian mau berhasil atau tidak itu urusan belakangan. Jadi semenjak kalian masih ada tenaga, masih punya otak yang masih segar, dan ada kemauan lebih untuk menggapai itu, yes, why not? Kenapa tidak, guys? Ya, setuju ya, dalam artian waktu SMP apa baru masuk SMA, yang saya lihat kan biasa kalau di sekolah-sekolah itu ada kata-kata motivasi di dinding ya. Jadi ada biasa kata-kata motivasi di dinding, entah itu adalah ucapan guru, entah itu adalah kata dari mana begitu ya. Tapi yang saya ingat itu cukup ternyata terasa di selama beberapa tahun belakang, yaitu adalah guru terbaik adalah pengalaman. Mungkin itu ya tadi ya. Jadi kita bisa membuat pengalaman-pengalaman baru, kita bisa mencari pengalaman-pengalaman baru dan menghabiskan rasa kegagalan, menghabiskan percobaan kegagalan dan mendapatkan kesuksesannya ya, atau keberhasilannya di hari yang sudah tidak muda lagi begitu ya. Jadi menarik sekali tadi menghabiskan kegagalan itu ya. Mulai capek. Ini sudah masuk hampir 4 kilo ya, 4 kilometer 3 ke 4 ya. Kita sudah berjalan. Sebenarnya durasinya bisa lebih lama lagi ya, tapi tadi kita jalannya masih gelap dengan kamera yang seadanya menggunakan HP Android, mereknya pasti nanti karena itu sensor ya.
yang sehingga kita tidak tag dulu ya. Dan ini baru tag walaupun sudah ngos-ngosan. Sebenarnya ini menarik ini ya, dalam artian ini bisa jadi resolusi baru saya ini. Mungkin revolusi ya, karena di tahun lalu sebenarnya saya ingin mengaktifkan YouTube saya dengan membuat karya seni, entah karena background saya itu adalah musik ya, kuliah di musik, entah membuat lagu, membuat puisi, pun berkarya dengan podcast ya seperti ini, dalam artian ngobrol ya, dimana ini akan bisa menumbuhkan diri saya pribadi bahwa era digital sekarang, era modern ya, menjadi orang pede di depan kamera itu sangat penting ya gitu. Jadi semoga ini juga bisa konsisten ya. Jadi ini tidak tanpa briefing ya, benar-benar tanpa briefing ya, bersama Yogi ini baru benar-benar tanpa briefing. Tadi malam habis kelar dari jaga briling ya, terus pulang ke rumah, terus kepikiran, kayaknya bagus kalau jalan-jalan pagi diisi dengan ngobrol begitu. Jadi saya cas mic saya cas HP saya, dan ini dia tiba-tiba podcast, entah apa namanya. Kayaknya bagus, jadi tiba-tiba podcast. Apa sudah ada yang punya brand itu? Atau tidak? Mungkin bukan brand ya, tapi mungkin ada yang sudah pakai tag brand itu ya, tiba-tiba podcast. Oke ya, betul, mungkin sudah ada ya, jadi bisa podcast di mana saja. Oh iya, apa namanya ya, kayaknya Yono Bakri pernah bikin deh podcast di mana saja begitu ya. Ini sama mungkin konsepnya ya. Capek, perut. Suasana pagi. Apalagi ya yang perlu saya tanyakan ya, karena sebenarnya saya kenapa ingin membuat ini begitu, saya pikir ini jadi langkah awal untuk saya bisa membaca dari orang-orang yang suka membaca ya, atau menimba ilmu ya, mengerok ilmu dari orang-orang yang berilmu begitu ya. Jadi salah satunya narsum saya. Narsum lagi. Disclaimer ya, saya sebenarnya tidak terlalu banyak pengetahuan persoalan apapun itu. Baik. Standar-standar aja. Standar aja ya. Tapi maksudnya kita bisa berbagi pendapat lah setidaknya ya, tentang apa saja yang mungkin kita terlintas dalam pikiran begitu ya. Jadi menarik untuk dijalankan. Semoga edit baru upload. Terus setelahnya sudah bisa podcast di dalam studio mungkin. Boleh. Dalam studio, di ruang-ruang yang lebih layak lah. Tapi dengan membawa diri ya begini ya. Terkadang saya ya menganut yang namanya tiba masa tiba akal. Pun sebaliknya, tiba akal akan tiba masa. Nah, dalam artian ketika saya berpikir sesuatu di tahun 2025, saya malu sekali ya. Saya malu sekali untuk mewujudkan itu, karena ya mungkin lingkungan sekitar yang kurang mendukung ya. Jadi saya rasa jargon tagline tiba masa tiba akal atau tiba akal tiba masa itu cocok ya untuk tahun ini gitu. Terus apa? Tadi ya kembali ke resolusi ya. Tadi resolusinya katanya tahun-tahun lalu, tahun sebelumnya. Nggak saya tegang. Tahun sebelumnya itu banyak, dan ada yang beberapa belum tercapai atau mungkin tercapai tapi setengah ya. Jadi bisa di-spill tidak apa resolusi-resolusi itu? Sebenarnya kalau berbicara persoalan resolusi saya di tahun-tahun sebelumnya, ada beberapa yang belum tercapai, dan mungkin ada beberapa yang belum maksimal usaha untuk mencapai resolusi tersebut. Tapi terkadang lebih seru ketika kita yang menikmati proses itu sendiri, dan orang lain yang langsung melihat hasilnya. Wah, ternyata selama ini dia berusaha untuk ini. Oke.
tanpa harus membuka. tanpa harus membuka, Yes. tanpa harus, meskipun ada banyak hal positif ketika kita berbagi. Yes, Masih banyak orang yang mendoakan Ya, agar resolusi itu bisa tercapai. Mungkin ada beberapa orang yang bisa jadi partnership kita Iya, untuk betul. menggapai resolusi tersebut. Yes, betul sekali. Nah, mungkin seperti itu. Jadi Abang Yogi ternyata mempunyai karakter yang berbeda dengan saya ya. Dalam artian ini menjadi terpikirkan ya, karena sempat kepikiran beberapa hari yang lalu ya, bahwa apakah bagus saya dengan resolusi diet saya itu saya umbar, saya sampaikan kepada orang lain. Nah, dalam perjalanan pemikiran saya di saat itu, saya menemukan satu jawaban, yaitu adalah justru itu bagus ya. Karena apa? Karena saya bisa memotivasi orang lain ya, dengan memberikan sedikit pemahaman apa yang saya pahami tentang diet pun begitu pun ini menjadi tanggung jawab saya. Dalam artian saya bertanggung jawab untuk menggapai resolusi itu karena saya sudah menyampaikannya kepada orang-orang. Nah, menyebarkannya. Jadi itu perbedaannya ya, resolusi saya ataupun Abang Yogi, dan itu menjadi motivasi tersendiri untuk saya begitu, untuk menggapai resolusi diet ini. Nah, ini contohnya. Ini contohnya. Saya sering mengatakan bahwa resolusi saya adalah diet ke Yogi, terus sampai detik ini, walaupun ini pertama kali kita berjalan bersama ya, ini menjadi contoh bagaimana seorang bisa membantu atau menemani kita menggapai resolusi itu. Betul Sekali. Dan juga dalam menggapai resolusi dari teman saya ini itu adalah sebuah hal positif. Jadi saya juga bisa merasakan yang namanya udara segar di pagi-pagi. Yes. Bisa ngobrol kan. Awalnya ketika kita jalan sendiri atau olahraga sendiri pasti akan paling hanya sekedar dengar musik, dengar sesuatu, Betul sekali. earphone. Nah, sekarang kita bisa ngobrol langsung. Yes, mengutarakan pemikiran, mengutarakan keresahan mungkin ya, daripada keresahan. Saya merasa baca. Nah, jadi bukan hanya sekedar badan kita yang berolahraga, jadi otak kita juga akan berolahraga juga dengan ngobrol. Betul sekali. Walaupun agak burik-burik ya di kamera, tapi aslinya tidak burik. Padahal karena kegiatan mungkin ya, kegiatan di lapangan, kita sering di lapangan, jadi ya wajar-wajar saja. Biasalah kulit-kulit ini kita, Kulit-kulit orang Indonesia timur. Timur ya, timur. Mungkin kita akan melangkah memijak pada pengalaman ya, dalam artian saya ingin menggali sedikit ya. Yogi itu tadi katanya semasa kuliah mempunyai resolusi yang lumayan banyak begitu ya. Terus ada beberapa tercapai, ada yang tidak. Nah, kalau yang belum tercapai, belum mau dibuka, saya ingin tahu dong yang tercapai di beberapa tahun belakangan ini. Teman-teman juga mau tahu. Mungkin ada beberapa resolusi yang sudah tercapai di tahun-tahun sebelumnya. Oke. Jadi semasa saya kuliah, Oke. pada saat awal masuk perkuliahan, Yes. sebelumnya perkenalkan, Boleh. saya alumni dari Unisma Makassar, Itu. jurusan Pendidikan Bahasa Inggris. Oke. Nah, pada saat saya awal masuk kuliah, Yes. sebenarnya jurusan yang saya masuki bukan jurusan impian saya, Oke. tetapi keterimanya di situ. Oke. Terimanya di situ. Makanya ketika saya pada saat awal perkuliahan agak sedikit kaget dengan culture yang ada di kampus, terutama di prodi saya, Oke. yang selalu of course menggunakan bahasa Inggris, Oke. baik di dalam birokrasi kampus atau terutama prodi, Yes. terutama pada saat perkuliahan. Oke. Nah, pada saat itu impian pertama saya harus menjadi seperti yang lain, yang bisa ngomong, yang bisa paham. Oke. Nah, itu salah satu resolusi yang tercapai, Oke. sedikit tercapai. Jadi kita tercapai ya. Nah, yang selanjutnya pada saat perkuliahan saya sudah dimulai, saya melihat ada beberapa senior saya yang ikut program student ikut program student exchange yang setiap tahunnya
kampus saya atau prodi saya bekerja sama dengan Politeknik Singapura. Pada saat itu saya ikut pada tahun 2020 Oke. di semester 2. Semester 2 ya, baru awal. Nah, di awal. Masih mudah sekali. Nah, saya ikut dengan semua proses yang ada, dengan semua seleksi yang saya ikuti, akhirnya saya mendapatkan tiket itu. Oke. Nice. Tetapi Kok tetapi? pada saat semua pengurusan sudah selesai, visa sudah jadi, Iya. Indonesia ataupun dunia dilanda sama wabah COVID-19. Mungkin teman-teman sudah tidak asing dengan COVID-19 ya. Tidak asing dong. Kita semua mengalami kan. Ya. Sehingga program tersebut diundur. Oke, Diundur beberapa bulan yang seharusnya kami berangkatnya itu di tahun 2021 awal, sehingga diundur ke 2021 pertengahan. Oke. Dengan harapan Ya. COVID sudah mulai meredah. Oke. Nah, Oke. Sepertinya sampai saat sudah mulai memasuki awal bulan 5, Oke. ternyata COVID sama sekali tidak meredah Sama sekali di tahun tidak itu. mudah. Jadi Malahan makin buruk dan kita tidak diperbolehkan untuk keluar dari zona wilayah kita. sampai keluar rumah pun itu diisolasi, dalam artian dibatasi ya. Gitu. Sehingga kami selaku yang berangkat kemarin mengadakan rapat dengan kampus yang dituju di Singapura. Oke. Dan akhirnya disepakati bahwa dilakukan secara online. Waduh. Jadi salah Sehingga- satu Sehingga memang sudah tercapai resolusi tersebut pada saat saya melihat senior saya. Kebetulan senior saya kemarin itu dia berangkatnya ke Amerika berangkat ke Amerika. selama 1 semester. Jadi 6 bulan ya. 6 bulan ya, betul sekali. 6 bulan mereka di sana. Sebenarnya program ini bukan sekedar student exchange, tapi kami mempelajari tentang culture, arsitektur, apapun itu tentang Singapura. Yes. Jadi bukan hanya sekedar study, Tapi budayanya ya, budayanya kami pelajari, bagaimana orang-orangnya di sana. dengan harapan pembiasaan-pembiasaan itu kita bisa praktekannya mungkin, atau Nah, ambil beberapa poin untuk bisa. tetapi hal positifnya karena program tersebut dilakukan secara online, sehingga kita bisa memperkenalkan kembali budaya kita yang ada di Sulawesi. Justru kita juga nih ya, jadi bertukar budaya ya. dengan mereka. Bagus. Jadi selama program itu berlangsung, ada banyak hal yang kita dapatkan, mulai dari teman baru, of course yang dari Singapura langsung, Oke. dengan bertemu dengan dosen-dosen meskipun secara online, Iya. dosen-dosen baru di sana, bagaimana cara mereka belajar dan bagaimana kebudayaan mereka di sana. Iya. Apa yang dipetik itu budayanya? Ada banyak hal yang unik sih sebenarnya pada saat program itu berlangsung. Contohnya, sebelumnya, jadi di sana mungkin kita mengenal di sini sebagai tingkatan SMK, tapi di sana tingkatan setara dengan SMK kita di sini, yang kita katakan sebagai SMK, di sana disebut sebagai Politeknik. Nah, kemarin kita itu Bedanya apa itu? melakukan pertukaran mahasiswa bukan dengan kampus, Oke. tapi dengan Politeknik Singapura, yang dimana tingkatannya setara dengan SMK kita di Indonesia. Yes. Tetapi dengan pembelajaran atau metode sudah hampir sama ketika kita berkuliah Berkuliah di di Indonesia. Jadi itu mungkin ya salah satu alasan ya. Terkadang kita sebagai anak muda di Indonesia itu tertinggal karena mungkin kurikulum yang agak menghambat mungkin ya, karena tidak sepenuhnya salah sebenarnya ya, agak menghambat beberapa kebiasaan yang kebiasaan itu juga menjadi arus putar balik, sehingga tidak adanya pengembangan anak begitu ya. Nah, salah satu hal yang unik yang saya dapatkan juga di sana, jauh jalan-jalan
Ya, apa lagi? Berbicara tadi persoalan kurikulum, Yes. mereka di sana hampir juga sama dengan kita sebenarnya. Oke. Mereka juga mempunyai kurikulum. Oke. Tapi bedanya, Yes. Tapi pemerintah Singapura itu konsisten akan kurikulum tersebut. Nah, mereka mempelajari, mereka menerapkan kurikulum tidak setengah-setengah. Oke. Terus kurikulumnya mungkin pengembangan ya dari kurikulum sebelumnya, jadi tidak secara langsung mengubah begitu ya. Nah, betul sekali. Jadi ketika ada perubahan atau upgrade untuk kurikulum itu tidak langsung mengubah keseluruhan metodenya ya. sehingga para pengajar juga tidak kesulitan untuk kembali beradaptasi dengan metode yang baru. Paham, betul. Jadi itu ya, mungkin berarti kalau di sana di Singapura itu begini, di usia-usia muda ya, atau usia-usia SMK ya, itu berarti mereka langsung penjurusan begitu ya? Ya, betul sekali. Walaupun di SMK itu sama dalam artian penjurusan juga, tapi kurang dikembangkan begitu ya? Atau bagaimana itu? Nah, betul sekali. Di sana itu metode pembelajaran yang Saya potong dulu ya. Jadi kita sudah 5 kilo pertama dan sepertinya kita harus putar balik untuk mencapai 10 kilo, dan itu adalah tepat di rumah ya. Oke. Nah, Ayo. dari mana kita tadi? Soal ini ya, soal penjurusannya, pengoptimalannya mungkin ya. Nah, berbicara persoalan penjurusan di sana bagus karena siswanya itu sudah tidak lagi berfokus pada mata pelajaran yang lain. Oke. Mungkin hampir sama dengan perkuliahan kita pada umumnya. Di semester awal kita pasti belajar mata kuliah umum. Oke. Nah, mereka pun sama. Mereka belajar semuanya. Enggak semuanya sih. Iya. Beberapa mata pelajaran yang wajib, tapi hanya di semester awal. Oke. Semester selanjutnya yang lebih tinggi itu sudah tidak ada lagi. Mereka hanya berfokus kepada penjurusan mereka. Dan juga bagusnya di sana karena pemerintah bukan memastikan dapat pekerjaan sih, tapi memberikan wadah ruang untuk bisa mengembangkan dirinya, untuk bisa chief job. Oke. Sehingga mereka merasa tidak sia-sia untuk menjalani pendidikan tersebut ya. Jadi wadahnya sudah jelas ya, dan terus arahnya sudah jelas begitu ya, dan jalannya juga mungkin lebih mudah dari di sini begitu. Nah ya, mungkin kalau di Indonesia terkenal dengan kesulitan administrasi ya, sehingga beberapa pekerjaan tidak bisa secara optimal, dalam artian apa yang diharapkan pemerintah. Mungkin pemerintah, pekerjaan ini harus secara optimal dapat mengubah ini, misal guru dapat mengubah anak-anak atau siswa-siswinya menjadi sangat pintar, menjadi pintar ya. Tapi itu dihambat dengan administrasi yang ribet lah ya. Betul sekali. Dan berbicara tentang tenaga pengajar atau guru, penghargaan mereka terhadap tenaga pendidik di sana itu sangat besar. Sehingga tenaga pendidik juga bisa optimal dalam melakukan pekerjaannya. Jadi ini termasuk resolusi yang tercapai tahun itu atau? Ya, menurut saya sih itu sudah tercapai, meskipun tidak optimal sesuai dengan harapan. Kita bisa bertemu langsung, melihat budayanya secara langsung, melihat karakteristik mereka seperti apa. Tapi dengan interaksi dengan orang lokal, nah ya, itu sudah bisa tersampaikan ya, walaupun dihambat COVID dan keterbatasan bersentuhan langsung sehingga tidak dapat terbang ya. Ya, padahal itu akan jadi momen yang sangat berharga ya di masa-masa perkuliahan, duduk di bangku perkuliahan. Yang saya petik ya, yang saya rasa tadi, berarti Yogi ini termasuk orang yang pendiam mungkin, atau bagaimana di waktu SMA, karena saya lihat tadi resolusi pertama yang dirasakan itu adalah bagaimana bisa berbaur, bagaimana bisa berbicara di depan umum, dan bagaimana bisa mengemukakan pemikiran ya. Memang waktu SMA memang
bagaimana? Gitu. Ya, semasa SMA mungkin kalau dibilang pendiam sih nggak juga. Juga ya. Tapi mungkin belum bisa berekspresi lebih terhadap sesuatu mungkin ya. Oke, paham. Jadi cara mengekspresikannya belum tahu bagaimana, sehingga agak sulit untuk mengemukakan mungkin sebuah pendapat. Nah, jadi semasa kuliah banyak belajar persoalan bagaimana cara ngobrol, bagaimana cara berdiskusi dengan baik. Yes. Salah satu sarannya yaitu membaca. Oke. Karena membaca. dengan membaca Yes. kita bisa banyak mengungkapkan sesuatu, banyak kosakata dan Oke. sebagainya. Pembendaharaan kata begitu ya. Nah. Jadi obrolan atau pemikiran dapat diungkapkan dengan baik secara tatanan kata yang tinggi ataupun sesederhana mungkin untuk bisa dipahami oleh orang. Karena inti dari ngobrol adalah Yes. bagaimana lawan bicara kita paham apa yang kita katakan. Apa yang kita katakan. Ya. Jadi Yogi mengalami berproses di kampus ya Universitas Muhammadiyah. Itu diawali berarti dengan membaca buku. Berarti di semester satunya berarti ya. Di semester 1 itu Sebenarnya mengelola. hal yang menarik sih untuk dikulik. Iya. Nah, pada saat saya semester 1 kemarin, Iya. membaca itu adalah hal yang tabu menurut saya. Oke, masih tabu. Masih tabu. Oke, siap. Tetapi dengan doktrin senior, dengan cara senior public speaking di depan, kenapa sih mereka bisa seperti itu? Oke, jadi cemburu ya. Kalau Ya, istilah-istilah ininya. nah, Gitu. ada kecemburuan sehingga kita bisa. Kenapa sih mereka bisa kita tidak? Apa sih rahasianya? Oke. Gimana sih untuk bisa seperti itu? Oke. Nah, pada saat itu saya tertarik masuk di beberapa organisasi untuk bisa mencari tahu bagaimana mereka bisa seperti itu. Dan salah satunya ternyata jalannya adalah Nah, salah satunya kemarin banyak disarankan kamu baca buku ini dulu. Nah, setelah baca silahkan bedah. Nah, jadi sehingga kita tidak hanya sekedar membaca, Membaca. tapi membedah buku dengan beberapa orang dan Yes, meminta perspektif mereka, pandangan Oh, mereka oke. tentang buku itu. iya, apa yang mereka pikirkan ya, atau Ya. dalam artian pemaknaannya itu pasti orang-orang punya pandangan berbeda-beda Sendiri. sendiri. Ya, itu menjadi kebiasaan. Dan buku Yang- pertama yang saya baca Adalah? pada saat kuliah adalah salah satu novel yang Laris? unik. Unik. Oke. Unik, saya katakan unik karena sebuah novel yang cukup tebal Oke. dan pada saat saya habiskan saya belum paham sama novel itu. Oke. Tebalnya Tunggu dulu. Oke, ya. Tebal tapi agak susah untuk saya pahami pada tebal tapi selesai. Selesai. Kemudian tetapi Susah. pada saat saya selesai membaca buku itu masih banyak hal yang belum saya pahami apa yang telah saya baca. Oke. Bukunya adalah Dunia Sophie. Dunia Sophie. Sophie. Dunia Sophie. Halo Indah. Jadi itu adalah salah satu novel filsafat Oke. bagaimana si Sophie ini Oke ya. mencari tahu tentang kehidupan, arti kehidupan. Jadi Dunia Sophie itu seseorang ya? Seseorang. Bukan ini ya, bukan ya. marketplace Nah, gitu ya. bukan. Bukan ya. Jadi si Sophie ini menerima surat Oke. tentang yang berisi tentang pertanyaan-pertanyaan yang tentang berkaitan dengan kehidupan. Paham. Jadi bagaimana menemukan jati diri mungkin? Nah, Bagaimana menemukan tujuan hidup? Bagaimana menentukan tujuan hidup dan menggapai itu? Jadi itu menjadi motivasi tersendiri ya, dalam artian mungkin dengan fase Yogi saat itu adalah ingin mengembangkan diri, dan itu salah satu buku yang benar-benar bisa membuka pola pikir atau mengarahkan ya, membukakan jalan bagaimana melihat contoh dari dunia novel begitu. ya betul sekali. Di buku pertama itu ada banyak hal yang mengubah, terutama ketertarikan terhadap membaca buku, Oke. sehingga menimbulkan keinginan untuk membaca buku-buku selanjutnya. Ya. Jadi mungkin yang saya petik ya, itu ketika kau bisa menyelesaikan satu saja
buku dan kau bisa menuntaskannya dan kau bisa memaknainya dan kau bisa memahami apa yang ingin disampaikan penulis, itu bisa menjadi langkah awal kamu akan memulai dengan buku-buku selanjutnya, entah dengan karakter yang sama ya, itu adalah cerita, atau bisa ke sejarah, ilmu pengetahuan itu sendiri, misal soal keangkasaan dan sebagainya begitu ya. Jadi kami sudah di Pesuluang dan sudah kali teman kami SMP. Jalan. Ayo jalan saudara. Guys. Geng. Ya, jadi sebenarnya kalau saya sedikit ini ya melenceng. Kalau dalam artian saya mau infokan begitu. Kalau di daerah sini itu jujur kami tidak di kota pun, kota kami tidak kota begitu, kurang kota. Ya, jadi hal-hal seperti ini tuh masih sangat menjadi hal yang norak mungkin ya, atau berlebihan dalam mengenal sosial media. Tapi ya saya rasa tadi di awal dengan resolusi saya yang berpikir bahwa berkarya itu adalah hal yang baik ya, itu semoga saya bisa menjaga ini atau kami bisa menjaga ini, karena mungkin saya akan sering ya ngobrol dengan Begi ketika saya punya pemikiran atau pertanyaan ya, karena ya itu kita satu instansi, kita tim ya, jadi mungkin akan sering ketemu dan ngobrol begitu. Jadi tadi ya resolusinya bagi yang tercapai sebelumnya itu waktu kuliah itu adalah bagaimana bisa mengembangkan diri itu sendiri, baik dalam artian secara spesifik adalah dapat berbicara depan umum, dapat entah dalam artian PD atau bisa memberikan informasi-informasi yang lebih pada dirinya sendiri terlebih dahulu, baru kepada orang lain ya, dengan pengalaman berorganisasi dan motivasi dari kakanda-kakandanya di kampus gitu ya. Ya, betul sekali. Kembali tadi ke perihal membaca buku. Yes. Saya pernah mendengar satu kutipan dari Raditya Dika. Oke. Dia mengatakan bahwasanya cheating dalam ilmu pengetahuan adalah membaca buku. Jadi istilahnya kecurangan dalam ilmu pengetahuan itu membaca buku. Yang dimana kita dapat membaca isi pemikiran penulis dalam waktu yang singkat. Nah, yang dimana penulis itu pun membutuhkan mungkin waktu yang cukup lama, bahkan bertahun-tahun untuk menyelesaikan buku tersebut. Sedangkan kita sebagai pembaca hanya membutuhkan waktu yang mungkin 2-3 hari untuk menyelesaikan, bahkan hanya beberapa jam untuk menyelesaikan buku tersebut dan mengetahui semua isi pikiran dari penulis. Jadi untuk teman-teman, jangan lupa baca buku. Jangan lupa baca buku. Ya, menarik sekali ya. Jadi setuju dan sangat masuk akal ya. Masuk akal tentulah. Masuk akal. Bagaimana membaca buku itu adalah trik ya. Trik kau bisa menggapai pemikiran yang sudah dibentuk atau dilalui oleh seorang penulis dengan tanpa repot menjalani itu sendiri gitu. Betul sekali. Atau mengalami itu. Iya. Jadi pengalaman itu tidak perlu dialami atau dirasakan, tapi dapat kita bisa mempelajari pengalaman tersebut dari orang lain yang mengalami pengalaman tersebut. Jadi itu mungkin juga menambah ya catatan dalam artian kata-kata yang saya lihat di dinding-dinding tadi ya, soal pengalaman adalah guru yang terbaik ya ini. Baik pengalaman kita pribadi pun pengalaman orang lain ya, yang bisa kita pelajari dan simpan untuk menjadi pelajaran kita ketika mungkin berada di situasi itu atau sedang berada di situasi itu tapi tidak menyadari situasi itu. Betul sekali. Menarik. Sejauh ini kita sudah menyentuh 6 kilo ya? Ya, kemungkinan sudah memasuki kilo ke-6. Dan nampaknya kita sudah harus berpisah dengan teman-teman. Mungkin kita akan berjumpa lagi di kilometer terakhir, apapun hasilnya. Dalam artian bisa saja
kita naik PT-PT, kita naik kendaraan untuk sampai pada Tujuan. atau pada akhirnya tetap menggunakan kaki kita sendiri, melangkah dengan pelan dan pasti sampai pada tujuan. Oke, terima kasih Yogi, terima kasih. Oke. Hari ini saya sudah sangat tercerahkan ya, dalam artian saya dari tadi malam tidak berpikir terlalu banyak tentang apa yang harus kita obrolkan. Saya rasa kita akan bisa sama-sama bertumbuh begitu. Saya pribadi hanya sekadar dengan kata resolusi kita bisa sampai pada titik pembahasan yang tidak terduga ataupun jauh begitu ya. Betul sekali. Dan ini menjadi awal yang baik ya, mungkin bagi saya pribadi, karena ya membuka pemikiran saya. Oke, mungkin kita say goodbye. Oke, terima kasih yang Bye. sudah menonton obrolan dua orang yang Random ini. kosong ini. Ya, kalau sosial media biasanya itu jangan lupa itu ya, di akhir videonya harus jangan Subscribe. lupa like, subscribe, Dan share. dan share sebanyak-banyaknya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goodbye.